Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali di kelas kita ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doanya. Silahkan. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru ingin menampilkan ataupun kita akan belajar bersama tentang teks sastra. Kebetulan pada pagi hari ini kita akan membaca tentang kisah penebang kayu yang menemani mayat selama 40 hari. Silahkan mengikuti dan simak baik-baik cerita yang Pak Guru bacakan. Langsung saja ya, kalian amati slide demi slide yang Pak Guru tampilkan. Sambil Pak Guru membacakannya, kalian simak baik-baik dan cermati bacaan tersebut. Kisah ini bermula saat ada seseorang yang sangat kaya menuliskan surat wasiat. Surat itu berisi, barang siapa yang dapat menemaninya selama 40 hari di alam kubur setelah ia meninggal nanti, maka ia akan memberikan setengah hartanya. Seorang ayah yang konglomerat itu bertanya kepada anak-anaknya, apakah ada di antara mereka yang sanggup memenuhi surat wasiat itu? Mereka justru mengatakan bahwa tidak ada kesanggupan karena setelah itu ayahnya sudah menjadi mayat. Ia juga memanggil adik-adiknya dan bertanya hal yang sama. Mereka justru mengatakan, apakah orang itu sudah gila ya? Karena tidak mungkin ada yang mau menemaninya selama itu di dalam tanah. Ia pun bersedih dan meminta ajudannya untuk menyebarkan kabar itu pada seluruh masyarakat di negeri itu. Hingga akhirnya orang kaya itu telah meninggal. Kabar itu pun langsung didengar oleh salah seorang tukang kayu yang miskin. Ia bergegas menemui ahli waris untuk memberitahukan kesanggupannya untuk menemani mayat selama 40 hari itu. Orang kaya itu pun dimakamkan di makam yang sangat mewah dengan segala perlengkapannya. Mayat itu pun dimasukkan ke dalam kubur, begitu juga dengan tukang kayu. Ia pun hanya berbekal kapak agar masih bisa bekerja mencari nafkah. Setelah 7 langkah orang terakhir, datanglah 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Tukang kayu itu pun menyadari dan menjauh dari si mayit. Kedua malaikat itu tidak menghampiri si mayit, tapi justru mendekati si tukang kayu. Malaikat bertanya, apa yang dilakukannya di dalam kubur itu? Ia menjelaskan bahwa ia akan menemani si mayit untuk mendapatkan hartanya. Malaikat bertanya mengenai harta yang dimiliki si tukang kayu. Ia menjawab, hanya kapak. Malaikat bertanya, dari mana ia mendapatkan kapak itu? Apa yang dilakukannya dengan kapak itu? Pohon siapa yang ditebang olehnya? Milik siapa pohon itu? Bagaimana ia memotong pohon itu menjadi kayu? Semua pertanyaan ini dilontarkan secara berangsur-angsur dalam 39 hari dia di dalam alam kubur. Pada hari ke-40, malaikat kembali menanyakan tentang kapak yang dimilikinya itu. Saat itulah ia membuka pintu dan keluar dari alam kubur itu. Di luar banyak orang yang telah menunggu keluarnya ia dari alam kubur. Tapi ia justru lari terbirit-birit sambil mengatakan kepada kumpulan orang-orang itu untuk mengambil saja separuh harta yang dijanjikan. Sesampainya di rumah,
Ia menceritakan segala yang terjadi pada istrinya. Ia mengatakan bahwa dengan satu-satunya harta, yakni kapal, malaikat telah memberinya pertanyaan begitu banyak, dan dalam 40 hari itu terus ditanya seputar kapal. Bagaimana jika ia memiliki harta yang lebih banyak? Maka lebih lama dan banyak pula pertanyaan yang diberikan. Nah, anak-anakku semuanya, berdasarkan cerita tukang kayu yang jujur di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang kita miliki saat ini akan dipertanggungjawabkan. Dari mana kita mendapatkan harta itu, untuk apa hartanya, apa saja yang telah dilakukan selama hidup, apa yang dilakukan saat muda, dan sejauh mana ilmu kita diamalkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Nah, dari kisah yang Pak Guru ceritakan tadi, sekarang untuk anak-anakku semuanya, nanti Pak Guru akan membagikan LKPD yang di situ ada tugas untuk kalian. Nanti kalian berkelompok 3 atau 4 orang. Tiap kelompok nanti akan dibagikan LKPD satu persatu. Kemudian setelah selesai nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini Pak Guru kira sudah selesai. Kita lanjutkan besok pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian dari Pak Guru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.